di komplain sama panitia, kenapa saya nggak dimasukin daftar santunan anak yatim? Kan bapak saya meninggal. Benar nggak begitu Pak? Tidak, karena ada yang kedua syaratnya anak yatim belum balik. Makanya kalau mau nyantunin yang lain juga, judulnya jangan santunan anak yatim doang, jangan. Santunan anak yatim dan duafa. Duafa boleh nggak? Boleh. Fakir miskin masuk nggak? Masuk. Tapi kalau santunan anak yatim, maka yang dicari hanya yang ayah kandungnya meninggal dan belum balik. Apa bedanya hadirin? Apa bedanya? Yatim, fakir, miskin itu semuanya harus dibantu, duafa. Tapi apa bedanya? Kalau anak yatim, makanya kita lihat hadisnya. Hadisnya itu masaharok sayatimin. Banyak. Rasulullah bilang yang membelai kepala anak yatim, maka Allah angkat derajatnya di surga setiap satu lembar rambut anak yatim. Ada lagi hadis lain yang mengatakan bikulli sya'ratin hasanah. Setiap satu lembar rambut anak yatim dihitung satu pahala. Masya Allah. Sayang makanya kalau santunan kita cuma ngasih amplop doang, enggak membelai anak yatim kepalanya. Ada yang nanya lagi, Pak Ustaz, gimana kalau anak yatimnya botak? Kira-kira hitungnya bagaimana Pak? Jangan kita yang mikirin, serahin kepada Allah. Yang pentingnya kita membelai anak yatim, beres, kan begitu. Nah kemudian apa bedanya yatim dengan fakir dan miskin? Kalau kita simpulkan dari hadis-hadis Rasulullah, maka kita dapat kesimpulan anak yatim ini yang kurangnya ini bisa jadi dua, tetapi yang prioritasnya ada satu. Bisa jadi anak yatim ini kurang harta, dan yang kedua anak yatim ini kurang perhatian dan kasih sayang. Itu yang membedakan anak yatim dengan fakir dan miskin. Tapi pertanyaannya, kalau ada anak yatim yang kaya, apakah masih tetap dikasih santunan? Coba saya tanya pada pengurus, kalau anak yatimnya lebih kaya dari kita, tetap dimasukin daftar santunan nggak Pak? Hah? Masuk nggak? Masuk. Kenapa kaya kaya? Hah? Kan dia kaya. Santunan kan duit. Ada orang tua, ini kejadian benar. Ada orang tua dikasih santunan anak yatim malah marah. Saya bukannya nolak, saya nggak mau menerima begini. Bapak kan lihat kontrakan saya banyak, kontrakan saya gede. Kenapa dikasih duit begini? Saya jadi tambah sedih. Langsung begitu tuh ibunya ngomongnya. Ibunya ngomongnya, oh ibunya nikahin katanya. Hati-hati ada yang malaikat kejadian. Bapak-bapak sekalian, kalau ada anak yatim yang kaya, apakah tetap kita santunin? Tetap. Karena makna membelai rambut, kata para ahli hadis itu ada tiga. Yang pertama, membelai rambut secara zahir, membelai begini betul. Yang kedua, menunjukkan rahmah warrafah, menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak yatim. Sehingga kalau urusan anak yatim bukan hanya setahun sekali dapat santunan, tapi setiap hari. Bapak-bapak di sekitar bapak-bapak ada anak yatim, itu peluang besar. Bapak-bapak kita yang banyak dosa, yang banyak maksiat, peluang besar untuk dipersilahkan mendampingi Rasulullah di dalam surga. Bukan hanya santunan setahun sekali, tapi setiap hari. Tunjukkan kasih sayang. Udah jajan belum nih? Belum. Nih duit jajan. Udah makan belum? Belum. Ayo makan sini. Mau kue nggak? Bapak ada kue di rumah, mau nggak? Nih mau tuh. Tunjukkan kasih sayang setiap hari. Orang yang begini insya Allah berkah. Yang pertama, hatinya dijamin lembut. Yang kedua, segala kepengennya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau hati kita lembut, kalau mau hajat kita dikabul, sayangi anak
kebetulan dia kurang, berarti ditambah dengan harta. Sehingga anak yatim yang mampu pun tetap kita santuni. Cuman barangkali kalau dia nggak menerima uang, kita ubah dalam bentuk yang lain. Makna yang ketiga, idkhalus surur, membahagiakan anak yatim. Gimana caranya? Duit dia nggak mau. Ya udah kalau itu kita beliin peralatan sekolah, kita beliin tas, kita beliin tempat pensil, kita beliin baju, kasih ke dia sebagai bentuk perhatian umat Islam terhadap anak-anak yatim. Karena Rasulullah yatim. Nah, inilah hadirin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang pertama ini kan kegiatan sudah rutin setiap tahun, mudah-mudahan makin mantap melaksanakannya. Dan bagi orang yang mengatakan, Pak Ustadz, saya setiap bulan itu saya sudah menyisihkan uang 100.000 buat anak yatim. Pertanyaannya, apakah itu sudah termasuk kafil yatim? Apakah itu sudah termasuk penjamin anak yatim? Kan ada hadis Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang menjamin anak yatim akan seperti ini di dalam surga. Apakah kalau kita sisihkan 100.000 per bulan untuk anak yatim, kita sudah termasuk kafirul yatim? Sekarang kita lihat. Al-Imam Ibnu Hajar dalam salah satu syarahnya terhadap kitab hadis At-Tirmidzi, beliau menjelaskan ada 3 kriteria kalau orang mau disebut penjamin anak yatim. Yang pertama, an-nafaqah, dia ngasih santunan, dia ngasih infak. 100.000 satu bulan, 50.000 satu bulan. Tapi apakah itu saja? Ternyata tidak. Yang kedua, al-qaimu bi jami'i masalihi. Penjamin anak yatim itu adalah orang yang menjamin seluruh kebutuhan anak yatim. Jadi kalau ada orang yang menyisihkan 100.000 rupiah per bulan, apakah itu termasuk penjamin anak yatim? Maksud Pak? Belum. Baru masuknya sebagai munfiqul yatim, orang yang berinfak kepada anak yatim. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita lebih jelas lagi dan sekaligus menjadi program masjid-masjid mobil khusus di daerah Ciracas, bahwa yatim ini bukan setahun sekali dan bukan hanya urusannya duit, bukan. Tapi bagaimana masjid memikirkan pendidikan anak yatim, bagaimana masjid memikirkan pembinaan anak yatim, bagaimana masjid memikirkan nasib anak yatim. Karena saya ada Pak, siang ini pagi ini saya mau nemuin anaknya. Ada anak perempuan kelas 1 SD. Waktu ibunya melahirkan dia, ibunya meninggal. Bapaknya kesel. Bapaknya bilang, gara-gara lu istri gua meninggal. Akhirnya apa hadirin? Anak yang ketiga ini dibuang. Karena kata ayahnya, bikin siap. Gara-gara kamu, ibu meninggal. Begitu. Masih orang ini ditinggal oleh ayahnya. Nggak berapa lama kemudian dapat kabar ayahnya meninggal. Allahu Akbar. Anak ini yatim, sebelum yatim